Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak dari seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Arji Yunandar, guru SD Negeri Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Helviandi dan Ibu Nurliana. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah untuk mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sukadamai serta teman-teman Dewan Guru yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan, serta kesehatan sehingga pada siang ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah nanti. Dan semoga kita semua menjadi golongan umat yang diberikan syafaat kepada yaumul kiamah kelak. Amin. Perkenalkan, di sini saya Khairunisa sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Kegiatan pertama yaitu pembukaan, yang kedua kegiatan acara inti, dan yang ketiga penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu acara inti, dan yang pertama akan ada pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4. Pendidikan ilmu penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Arji Yunandar. Kepada beliau Bapak Arji Yunandar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati pula rekan-rekan kerja guru Ibu semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Saya akan
menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Apa yang telah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak di modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4. Modul 1.4 ini adalah modul terakhir yang ada pada modul 1. Semuanya guru penggerak itu ada 4 modul. Modul pertama, kemudian di modul pertama itu ada submodul yang namanya modul 1.1, 1.2 dan 1.4. Jadi di sini kami diwajibkan untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian bagaimana dengan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya saya minta maaf dulu Ibu ya. Jadi kami di sini tidak menggurui. Jadi kita di sini sama-sama belajar, berdiskusi, Ibu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan nanti setelah Bapak Ibu menyaksikan modul budaya positif ini. Slide kedua. Pertama saya ucapkan dulu selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya di sini bukan menggurui Ibu. Kita di sini berdiskusi sama-sama, ya. Jadi saya lanjut lagi dengan konsep. Nah ya, jadi pada modul 1.4 ini budaya positif, di sini ada beberapa konsep utama. Yang pertama konsepnya yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian nomor 4 motivasi perilaku manusia, ya. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi kita akan bahas semua hari ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Begitu Bapak Ibu. Pada slide selanjutnya, nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi, jadi apa itu yang dimaksud dengan perubahan dalam paradigma baru? Nah di sini paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, Ibu tahu nggak apa itu profil pelajar Pancasila? Ada berapa profil pelajar Pancasila itu? 6 gitu ya. Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah itu merupakan wujud dari profil pelajar Pancasila. Mungkin ini akan... Kemudian, nah di sini pada slide selanjutnya, dalam disiplin positif itu yang pertama, dalam budaya kita itu mengenal kata disiplin yang dimenangi menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut ibu-ibu, apa Bu disiplin itu? Peraturan ya, disiplin sama dengan peraturan. Ya, yang kita tahu disiplin itu sama dengan peraturan. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang dimaksud di sini yang berperilaku mengacu pada nilai kebajikan. Jadi begini Bu, kalau misalnya ibu-ibu anak-anak itu berbuat baik, dia itu harus sadar dari dalam dirinya sendiri tanpa disuruh, tanpa memiliki aturan. Kalau misalnya intrinsik itu adalah sikap yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik itu kebalikannya, yang diberikan oleh guru, yang disuruh oleh guru. Kalau nggak disuruh, kalau nggak distimulus, dia nggak akan tahu dia apa yang dikerjakan. Misalnya di dalam kelas anak-anak itu menumpahkan air. Kalau gurunya nggak lihat, tolong dibersihkan, dia akan bersihkan itu. Inilah sekarang yang akan kita munculkan pada anak. Kita sebagai guru harus ada stimulus dulu.
ini kamu sudah membuat kesalahan, bagaimana apa yang akan kamu lakukan? Membersihkannya atau bagaimana? Tapi kalau misalnya kita nggak pantau, apakah dia berbuat seperti itu atau tidak? Nah, itu yang dimaksud ya. Kemudian selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang saya katakan tadi, Bu. Ya, ini dia. Jadi kalau misalnya kita biarkan nggak ada guru, dia bisa nggak berbuat lebih baik tanpa ada aturan-aturan yang udah kita buat. Nah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Mungkin yang saya jelaskan ini semua, ibu-ibu sudah melakukan terlebih dahulu. Tanpa saya buat diseminasi, ibu-ibu juga sudah pernah membuat terlebih dahulu. Nah, begitu ibu-ibu. Ya. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan, ibu. Siswa juga seperti itu. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup, itu jelas. Ya, semua kita tuh butuh bertahan hidup. Apa-apa yang kita perlukan, rumah, sandang, pangan. Kemudian pada kedua, kasih sayang yang rasa diterima. Nah, jadi mungkin di sekolah kita ada kasus anak-anaknya ini mungkin terlalu kita buat peraturan lebih ketat sehingga dia merasa nggak diterima, nggak dikasih sayang, nggak diberikan kasih sayang. Ya, mungkin ada pernah kejadian di sekolah kita itu. Nomor ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini mungkin terjadi pada siswa yang di dalam kelasnya terlalu over, gitu ya. Dia mengganggu kawannya apa? Sebenarnya dia mau pengakuan bahwa itu berkuasa di situ. Nah, itu maksudnya. Itulah kebutuhan dasar. Mungkin bukan siswa yang kita juga kayak gitu, ya. Kemudian kebebasan. Nah, di sini pada pembelajaran dia nggak mau selalu belajar seperti itu terus. Dia maunya bebas. Bagaimana dia tuh? Kadang anak tuh lebih dekat dengan bermain, apalagi kita di SD. Ya, makanya diberikan kebebasan. Sesuatu diberikan kebebasan. Kemudian terakhirlah kesenangan. Kalau misalnya dia sekolah itu nggak ada kesenangan, dia biasanya akan malas ke sekolah. Ataupun dia nggak senang di rumah, pasti ke sekolah. Sampai ke sekolah buat keributan, gitu ya. Kenapa dia buat keributan? Karena di rumah mungkin nggak ada kasih sayang dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian pada slide selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini manusia itu memerlukan motivasi. Motivasi merupakan dengan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu yang jelas, Pak. Kita tuh nggak suka dengan hukuman. Ini kita akan menghindari. Jadi di bawahnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Maksudnya motivasi yang kita buat aturannya. Dia kenapa cepat datang sekolah? Karena takut hukum. Itu maksudnya. Tapi dia nggak ada kesadaran diri bahwa pergi sekolah. Ini saya pergi ke sekolah cepat berangkat supaya lebih mudah belajar, lebih cepat datang ke sekolah tepat waktu. Bukan dari dia sendiri, tapi gara-gara ada hukuman. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia siswanya ada maksud ya. Kenapa dia berbuat lebih? Rupanya dia ingin mendapatkan misalnya pujian dari gurunya ataupun mendapatkan hadiah dari gurunya. Ya, kemudian murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi di luar ya. Misalnya gurunya, siapa ini kira-kira siswa yang bisa menyelesaikan soal ini akan ibu berikan hadiah. Ya, termotivasi memang. Bagus itu, termotivasi. Tetapi bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari gurunya ataupun dari peraturan sekolahnya. Yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang mau kita capai. Ya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini dari dalam dirinya sendiri. Misalnya ada siswa yang jatuh terluka, tanpa kita suruh datang sesuatu untuk membantu. Itu adalah namanya motivasi intrinsik.
tanpa kita suruh, ya, tanpa kita stimulus, dia bisa melakukannya sendiri. Nah, ini yang mau kita capai, Bu. Tujuan kita bersama untuk dalam modul budaya positif. Nah, ya. Kemudian slide selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini konsepnya bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Prinsipnya gagal berarti masuk ke dalam hukuman ya. Hukuman, berarti hukuman itu menyakitkan ke siswa. Dia nggak tahu dia kenapa dihukum. Tiba-tiba, Bu, tadi saya datang karena nggak ada sepatu. Nah, rupanya sepatunya basah atau bagaimana. Tetapi kita langsung masuk ke kelas atau ke lapangan, langsung kita hukum siswanya tanpa bertanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman. Dia berbuat datang ke sekolah itu cepat agar tidak nyaman dihukum. Nah, kadang sebagian siswa itu kalau dihukum dia malu ya. Ada siswa sebagian yang nggak masalah. Nah, itu berbeda dia. Kemudian murid takut, nah, otomatis dia takut. Sebenarnya kalau takut itu wajar ya, karena kita juga guru manusiawi ya. Ada batas kesabaran juga kita ya. Jadi ada sebagian siswa yang memang udah keterlaluan, nah, mungkin kita marahnya lebih. Makanya siswa itu merasa menjadi lebih takut. Kemudian memaksa. Nah, hukuman itu sifatnya memaksa ya. Kalau kamu nih nggak siap, kamu tuh harus membuat PR 3 kali lipat. Nah, itu ya. Itu maksudnya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, kadang-kadang hukuman dia nggak berani ngomong sebenarnya ya. Dia berbohong untuk supaya nggak dihukum. Nggak berani ngomong dia sebenarnya. Misalnya contoh, siapa yang merusak sapu? Bukan saya, Bu. Rupanya dia takut dihukum, padahal dia rusaknya nggak sengaja padahal. Nah, itulah akibat dari hukuman, ya. Kemudian yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Nah, di sini selalu saya yang salah, selalu ibu itu melihat kesalahan saya, tapi tidak pernah melihat apa yang sudah saya buat untuk lebih baik ke kelas atau ke sekolahnya. Selalu dia salah, membuat dia merasa rendah diri. Nah, kemudian penghargaan. Nah, penghargaan ini sebenarnya juga ada nilai efek positifnya, juga ada nilai negatifnya. Jadi di sini yang perlu kita lihat adalah tidak efektif penghargaan. Nah, misalnya begini, ibu-ibu, siapa yang menang FL2SN diberikan hadiah. Jadi siswa yang nggak menang bagaimana nih? Nah, ya tidak efektif dia. Padahal siswa ini mampu juga. Nah, ya kan? Karena sedangkan pendapat itu kan ada dipilih mungkin siswanya. Kemudian merubah hubungan sifatnya iri. Biasa saya ini kan nggak mampu, sedangkan kawan saya selalu juara satu. Menimbulkan sifat iri. Karena apa? Selalu diberikan penghargaan yang itu aja siswanya. Nah, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, jadi dia kalau misalnya mendapatkan penghargaan, misalnya begini, saya mendapatkan juara, dia tidak mau berpikir kreatif lagi bagaimana berbuat yang lebih. Dia kayak gitu aja. Start di situ aja dia, nggak mau lagi berbuat. Karena saya tahu berbuat begini juga mendapatkan penghargaan juga. Jadi nggak perlu buat apa-apa lagi dia, tiap tahun gitu terus, karena mendapatkan selalu penghargaan. Jadi nggak ada kreativitasnya lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, inilah mengapa alasannya ranking tidak boleh dimasukkan ke dalam rapor. Ya, karena anak-anak akan merasa minder dia. Kamu nilainya berapa? Kok saya segini? Sedangkan yang saya buat kemarin lebih betul saya dibandingkan kamu. Nah, begitu ya. Makanya tidak boleh ditaruh sistem ranking pada rapor. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak pernah menghargai dirinya. Misal contoh, apa yang salah saya buat? Seharusnya saya bagaimana? Dia nggak tahu arahnya kemana. Karena kalau bertanya guru hanya memperhatikan siswa-siswa yang dapat penghargaan. Begitu itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini yang mungkin kita capai sama-sama nanti. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ya. Ini yang akan kita capai, Bu. Restitusi namanya. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu restitusi. Nah, ini yang akan kita capai sama-sama. Ya. Apakah konsep yang saya buat ini ataupun saya paparkan ke ibu atau saya lakukan nominasi berhasil? Ya, nggak tentu juga, Bu. Ya, karena yang kita buat ini bukan hari ini kita buat, besok langsung jadi, tidak. Dia ada jangka panjang. Apakah berhasil itu tergantung dengan warga sekolah kita.
lingkungan mahasiswa tersebut. Nah, gitu. Kemudian yang konsekuensi. Nah, di situ penguatannya merupakan jangka pendek. Misalnya, kamu telah datang nih, ngapain kamu? Kan konsekuensi dia tuh. Oh, saya bersihkan WC. Dia datang dah. Lebih milih dia membersihkan WC. Nah, ya, tapi itu tidak berkepanjangan. Kalau ibunya tidak ada besok, dia nggak akan berbuat seperti itu. Nah, ya. Kemudian yang kedua, perlu monitor berkelanjutan. Nah, konsekuensi ini dia, kalau misalnya kita memberikan suatu konsekuensi ke anak, dia harus berkelanjutan. Ya. Hari ini kita sudah membuat peraturan, besok nanti kalau misalnya melanggar, bagaimana solusinya? Kemudian di hari selanjutnya bulan juga seperti itu, berkelanjutan, tidak boleh melemparkan permasalahan segitu aja. Ya, kemudian stimulus respon. Nah, ini dia yang seperti saya katakan tadi. Kalau misalnya anak-anak menjatuhkan air di dalam minum, tanpa kita melakukan stimulus, tahu nggak dia untuk memperbaikinya, untuk membersihkannya, untuk meminta maaf kepada siswa tersebut. Ya, kemudian murid menghormati peraturan. Nah, dia di sini lebih menghormati peraturan, konsekuensinya. Selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, dia misalnya terlambat rupanya dia gurunya atau anaknya itu motornya mungkin bocor ban. Ya, ini saya nih bagaimana telat nih? Nanti kalau masuk sekolah saya akan dihukum. Apa konsekuensinya? Kalau misalnya ke depan saya lagi bocor ban lagi, bagaimana nih? Nah, jadi dia akan merenungi kesalahannya terus. Makanya nanti menjadi siswa itu tidak bersemangat mengikuti pembelajaran, gitu ya. Sibuk dia dengan kesalahan saya bagaimana nih mau diperbaikinya, ya. Nah, disinilah pada restitusi ini kita mungkin akan memberikan solusi untuk ibu-ibu yang bisa ibu terapkan mungkin ya, mungkin bisa menjadi contoh yang sama-sama akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Yang pertama di situ, murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Contoh, dia datang ke sekolah terlambat. Kalau misalnya terlambat, saya tuh harus apa? Harus apa saya? Supaya tidak terlambat lagi bagaimana? Nah, itu dia. Nah, ya. Nanti ke depan akan kita bicarakan konsepnya bagaimana, ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi jangan hanya sebentar aja. Ibu langsung menuntun siswa setiap saat. Kalau dia memang terjadi kesalahan, mungkin keterlambatan sekolah atau mungkin kena peraturan-peraturan atau hukuman sekolah lainnya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ibu harus mempraktekkan bagaimana cara menghormati teman, guru atau siswa yang lebih muda, ya. Mungkin anak kelas 1, anak kelas 2 gitu. Menghormati sesama. Kemudian teori kontrol. Nah, di sini yang memegang kontrolnya itu diri dia. Dia bawa kemana diri dia nih? Menjadi siswa yang baik atau menjadi siswa yang lebih kurang baik? Dia sendiri, bukan kita, tapi dari dirinya sendiri. Bagaimana kita menimbulkan teori kontrol tentang dirinya memegang kontrol ini? Nanti kita akan buat namanya keyakinan kelas. Nah, ya, keyakinan kelas. Nanti akan saya contoh bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, murid itu bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dia itu kalau terjadi kesalahan di sekolah, misalnya berantem dengan teman, bagaimana dia tuh tanpa disuruh datang ke temannya meminta maaf, memperbaiki kesalahannya. Kok kita kan selalu nyuruh ya, coba salaman dulu. Itu kok sekarang nggak boleh sebenarnya. Kalau bisa siswa itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Ya. Slide selanjutnya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini kita udah mengarah untuk penerapan konsep disiplin tentang pendekatan restitusi, ya. Yang pertama adalah pengertian restitusi itu sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pernyataan dari Gosen pada tahun 2004. Ya, kemudian apa saja itu ciri-ciri restitusi? Ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, dia itu bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jangan datang ke sekolah, saya terlambat.
saya dihukum sama guru untuk membersihkan WC, saya ke WC aja. Bukan seperti itu. Tapi ibu menawarkan solusi supaya kamu nggak terlambat. Apa yang akan kamu buat? Apakah dia bangun lebih awal ya, ataupun pergi ke sekolah lebih cepat? Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kita di sini memperbaiki hubungan sama guru, sesama siswa, siswa dengan guru, dan semua warga sekolah. Tawaran di sini, ini restitusi ini merupakan tawaran ya, bukan paksaan. Jadi kalau misalnya siswa tidak mau menjalankan, ibu menawarkan ya. Kita harus melakukan diskusi bersama dengan siswa, bukan paksaan. Kalau paksaan menjadi hukuman seperti tadi. Menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya, apa yang sudah dia perbuat, benar atau tidak. Seringkali kita sebagai guru melihat kesalahan siswa, tetapi tidak pernah menuntun dia untuk berbuat benar. Nah, ataupun sudah kita mencoba berbuat benar, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Ya, mungkin ini masuk lagi ke dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, jadi mencari dulu. Si siswa ini butuh apa dia? Kenapa di dalam kelas itu lompat sini itu mengganggu siswa? Rupanya dia butuh penguasaan, nah ibu yang seperti tadi ya, penguasaan ataupun kebebasan. Nah, kita harus cari dulu masalahnya apa dia. Apa yang dia mau oleh siswa ini. Kemudian fokus pada karakternya, bukan tindakannya, bukan perilakunya, tapi ke karakter siswanya, ya, ke sikap siswanya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusinya. Jadi ibu harus fokus kepada solusi siswa tersebut. Kalau dia terlambat, fokus kenapa terlambat. Jangan dia yang dihukum, tapi permasalahannya dilihat loh, kenapa dia terlambat. Begitu ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini saya berikan perbedaan ya. Sekalian saya buat contoh. Di sini contohnya, contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini kita buat satu contoh kasus. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama, nah di sini hukuman. Seringkali kita memberikan hukuman ke siswanya, ya. Jadi efeknya apa? Guru menghukum siswa tersebut seperti hormat ke bendera itu selama 10 menit. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak buat PR. Itu namanya masuk hukuman. Ya, kemudian yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Seperti yang saya katakan tadi, wajar karena kita itu manusiawi ya. Kita itu ada batas kesabarannya juga. Ya, jadi mungkin kita pernah memarahi siswa, jadi siswa menjadi takut. Kemudian ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak lebih 3 kali lipat. Itu konsekuensi karena dia itu tidak mengerjakan PR. Kita nggak berikan hukuman, tapi konsekuensinya apa? Ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini mendekati. Ini kalau konsekuensi itu dia di tengah ya. Ibu membuat peraturan dulu. Kalau misalnya memang siswanya melanggar, apa yang perlu kita lakukan? Nah, jadi nanti kalau misalnya memang ibu mau membuat keyakinan kelas, ibu coba lakukan diskusi dulu dengan anak-anak. Nggak boleh kita yang buat aturannya, tapi kita mendiskusikan dengan siswa. Karena akan menjadi nanti sebuah keyakinan. Kenapa nggak peraturan? Kenapa keyakinan? Nanti saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini ya yang perlu kita capai ya. Restitusi. Guru menanyakan dulu dia keyakinan kelasnya. Apa yang sudah kita buat peraturan di kelas? Keyakinan kelasnya apa yang kita buat? Dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kita tuh bantu, bukan malah membuat siswa itu merasa bersalah lagi. Ya, itu restitusi, Bu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita tuh misalnya ada siswa, Bu, saya ini di rumah bangunnya telat selalu. Gara-gara misalnya orang tuanya bagaimana gitu. Dia berani curhat, kita terbuka kita. Jangan tiba-tiba kita tuh nggak mendengarkan curhat dari siswa, karena semua siswa itu juga memiliki masalah. Dia biasanya tuh bandel itu karena ada masalahnya. Selanjutnya, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer.
Kira-kira kita ada di mana nih, Bu? Pemantau. Ya, nanti kita akan ulas lagi lebih lanjut. Menurut Ibu Zahoria di mana kita? Posisi kita di mana sebagai guru? Kalau saya mungkin lebih ke sini ya, pemantau. Atau kadang-kadang saya masuk ke sini, Bu, penghukum gitu ya. Karena di sini kita lanjut. Slide selanjutnya, nah di sini saya jelaskan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita ambil kasus dulu. Di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa yang akan kita ambil? Jika seorang penghukum, dia akan mengambil tindakan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah itu dia, langsung ngomong kayak gitu dia. Karena dia menjalankan peraturan sekolah itu sebagai penghukum. Tapi kalau misalnya sebagai pembuat rasa bersalah, dia langsung ngomong seperti ini. Berapa kali Pak Guru harus memberikan tahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, waktu kita beri merasa bersalah, siswa ini, kok saya aja gitu yang merasa bersalah, orang lain nggak merasa bersalah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita langsung menyalahkan siswanya. Padahal misalnya gini, siswa itu juara 1 dia selalu. Gara-gara dia terlambat, kita langsung ngomong seperti itu. Jadi dia merasa bersalah. Kemudian, ya teman, sebagai teman. Nah, sebagai teman ini lebih dekat mungkin ya. Ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Nah sebenarnya ini memvalidasi dulu kenapa dia berbuat salah. Jangan keterusan juga gitu ya. Nanti kita sebagai teman tuh lebih direndahkan lagi oleh siswa karena udah terlalu dekat dengan siswa ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah ini seperti Ibu Kepala Sekolah kita sampaikan sebagai pemantau ya. Di sini kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah ini hampir sama dengan penghukum dia. Hampir sama. Misalnya kamu telat, kita udah buat kesepakatan kemarin kalau yang telat membersihkan WC. Dia langsung ke sana dia. Ya, ini yang kita capai sama-sama, Bu. Manajer. Ini manajernya. Pertama kali kita apakah kamu tahu salah? Kita tanya dulu. Kenapa dia salah? Tanya dulu. Jangan langsung, kok kamu telat, nggak boleh. Nah, jangan kayak gitu. Kita tanya dulu permasalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, misalnya contoh kayak tadi tidak memakai. Tanya dulu kenapa? Rupanya dia tidak memiliki uang untuk membelikan atribut. Apa solusinya? Jangan langsung dihargai siswanya. Nah, seperti itu ya. Inilah 5 posisi kontrol yang berada pada modul 1.4 budaya positif. Ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini keyakinan kelas inilah yang akan kita buat nanti pada kelas kita masing-masing. Kita coba ya, ini merupakan tawaran untuk kita semua, apakah akan kita lakukan di sekolah atau tidak. Yang pertama adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah itu pertanyaannya. Ini pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan? Ya kenapa? Nah ini saya akan berikan contoh gambaran ke ibu. Misalnya contoh nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Pak? Nah, untuk pengamanan. Nah, ya, kalau misalnya kita nggak pakai, ya berarti resiko kita ya. Nah, apakah mau dikena tilang dengan polisi atau jatuh atau sebagainya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa, Pak? Nah inilah yang namanya keyakinan. Kita meyakini kita pakai masker itu, yakin saya nggak kena virus itu. Tapi kalau misalnya di dalam kereta ditaruh di situ wajib menggunakan masker, itu kita nggak akan mematuhi itu. Berarti kita kalau nggak pakai masker kena penyakit. Nah itu aja dia. Tapi kalau kita buat keyakinan udah dari diri sendiri, yakin kita akan berbuat, itulah tercapai tentang keyakinan kelas ya, atau keyakinan dalam diri kita untuk membuat sesuatu. Itulah berbeda dengan peraturan. Kalau bisa ada peraturan, banyak di peraturan. Belum apa sekolah udah ada peraturan. Nah, tapi kalau keyakinan kelas dari dia sendiri, dia akan berbuat apa risiko-risikonya untuk dia sendiri. Apakah itu lebih baik atau tidak? Kemudian selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah ini saya rumuskan juga apa yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini tentang membuat keyakinan kelas. Jadi guru-guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum membuat keyakinan kelas, ibu berdiskusi dulu dengan siswa bu tentang peraturannya. Ya,
berdiskusi dulu bagaimana. Jadi jangan dari diri kita, sama-sama kita. Nanti ibu-ibu potong satu lembar kertas, berikan ke siswa apa yang mau dibuat. Kalau bisa merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Buat dulu peraturan. Setelah peraturan itu baru ibu ubah menjadi keyakinan. Itu caranya. Kemudian menempelkan keyakinan kelas di keyakinan di kelas. Dibagi aja kertas apa tuh? Panel ya, apa tuh? Kertas itu ke siswa. Mau siswa bagaimana? Sebelum ibu-ibu memberikan peraturannya, kasih nampak dulu Bu. Apakah kita cari media ajar? Bagaimana membuat peraturan? Kasih nampak dulu biar siswanya tahu dia. Kalau langsung kita kasih kertas buat, nanti buat yang aneh siswa tentang peraturan kelasnya. Tapi kita nampakkan dulu bagaimana situasi kelas itu yang lebih kondusif, yang lebih baik. Nah, seperti itu. Baru nanti kita jadikan keyakinan kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bagi ibu sudah melaksanakan sebelumnya ya. Ini hanya penguatan saja dan sharing kita saja, berdiskusi. Kemudian slide selanjutnya. Nah di sini saya akan buat satu. Ini contoh keyakinan kelas yang mungkin nanti yang akan saya terapkan pada kelasnya sendiri Bu. Apakah nanti kelas 4 atau kelas 5? Yang pertama di situ yang jelas adalah disiplin waktu. Kenapa nggak dibuat peraturan harus tepat waktu? Dia buat menjadi disiplin waktu. Nah itulah tadi kata-kata keyakinan kelas itu dia harus positif ya. Kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Ini harus ditempel Ibu nih. Tempel di kertasnya. Tentang sekolah ngapain? Karena nanti ini akan menjadi acuan untuk memperbaiki kesalahan siswa Bu. Ya. Kemudian saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, di sini. Ini saya ambil keyakinannya secara universal ya, secara umum aja. Kemudian saling menghormati sesama karena kita seringkali melihat sesuatu dia tidak menghormati kawan-kawannya ataupun bercandanya berlebihan. Ada siswa yang kurang suka, ada siswa yang nggak masalah kan. Makanya harus dibuat keyakinan kelasnya ya. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Nah inilah harus kita temukan selalu di kelas. Jangan nanti siswa yang udah juara satu dia tidak mempedulikan kawannya ataupun bekerja kelompok dia sendiri. Padahal kerja dasarnya kelompok, tapi dia mengerjakan sendiri ya, tanpa kurang kerjasama. Kemudian menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nah seringkali siswa kita lihat, misalnya kita sama rekan guru sedang ngomong, datang siswa tuh, langsung dia potong pembicaraan kita. Ya, jadi ibu harus tulis dulu. Ada kemungkinan siswa kita lupa dia bagaimana cara menghormati guru dan teman-temannya. Jangan langsung dia potong pembicaraannya. Nah, nanti ibu berikan solusi bagaimana caranya. Apakah mengkode kita untuk bicara atau bagaimana? Gitu ya. Kemudian selalu menerapkan 5S. Ini wajib. Jadi kalau siswanya merengut, nah ibu tunjuk aja nih. Kalau dia merengut maksudnya tunjuk. Nah, kalau belum suruh keluar dulu. Dikasih refleksi apalah untuk siswa untuk dia lebih fresh lagi ya. Kemudian nomor 8, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, di sini cocok sekali dengan sekolah seperti kita. Karena kita sebelum belajar selalu melakukan literasi, begitu ya. Ini sangat cocok. Nah, jadi mungkin hanya ini saja yang sedikit, hanya 8 saja yang bisa saya tampilkan di sini. Ini yang sudah saya sesuaikan dengan modul-modul sebelumnya. Karena modul sebelumnya kami di situ ada nilai guru penggerak, kemudian ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kami mengambil, kita kaitkan ke modul-modul sebelumnya. Oke, slide selanjutnya. Bagaimana pembentukan karakter keyakinan kelas ya? Bagaimana cara membuat keyakinan tadi? Ya, yang pertama di situ lebih abstrak dari peraturan. Nah, jadi dia jangan dibuat ditulis. Misal contoh bagaimana kita menyelesaikan masalah kalau ada siswa berantem. Kita nggak perlu tulis dia dengan cara nggak perlu abstrak. Dia cuma dia mencari sendiri dia. Bagaimana yang terbaik? Dia jangan terlalu kaku nanti pasti buat peraturannya. Kemudian sedikit aja agar mudah diingat sama siswanya. Jangan buat panjang kali kalimat keyakinan kelas tadi yang 8 tadi. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal, lebih umum pernyataannya itu, yang lebih mudah diingat oleh siswa. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Makanya saya ambil yang tadi Bu. Mungkin yang 8 tadi itu bisa tuh, cocok dengan sekolah kita ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu positif. Nah, jangan ada hukuman di situ yang negatif. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatkan. Jadi
supaya sukses dalam pembentukan keyakinan kelas ini, bukan hanya kita guru saja, ya. Bukan hanya guru saja dengan siswanya, guru sama kepala sekolah, dan guru semua warga sekolah, supaya mencapai pembentukan keyakinan kelas. Nanti di kelas sudah bagus kita atur, rupanya di luar kelas berbeda siswanya. Ya, inilah yang dimaksud dengan semua warga kelas itu dilibatkan dalam membuatnya. Jadi nanti ke depan mungkin kita ada buat kaki kecil lagi, Bu, ya. Forum kecil aja. Kita duduk bersama nanti, ya. Kita akan mencoba keyakinan kelas lah. Jadi kita buat portofolio apakah jalan atau tidak solusinya. Kalau misalnya Ibu tidak jalan solusinya, ya nggak apa-apa, Bu, ya. Karena keyakinan kelas ini merupakan budaya yang jangka panjang, Bu. Ya, bukan hanya kita buat besok langsung, bukan kayak gitu, ya. Dia butuh waktu. Tapi harus ada progres. Dari 8 yang tadi kita buat tuh siswa bisa menunjukkan 1 dan 2 sikap. Itu udah mantap, ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi. Karena tadi konsep utamanya itu ada 6, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, sebelum kita hukum siswa itu, kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Kita semua itu akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu dulu guru. Guru pasti itu dia. Kita akan berbuat yang terbaik dulu untuk siswa. Jadi kalau misalnya kita validasi tindakan, Ibu di situ ada dibuat 2 pertanyaan, ya. Yang pertama adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Kenapa dia telat? Ibu tanya dulu. Ini mungkin bisa juga ditaruh di kelas nanti, ya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya dia berantem mahasiswa, apa yang dia perlu itu apa? Ada ditanyakan dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini semua perilaku itu memiliki alasan. Nggak ada tiba-tiba sesuatu bangun pukul langsung siswa lain, nggak ada. Pasti dia ada tindakannya. Kenapa ada seperti itu? Jadi validasi tindakan salah, yang ini tadi yang saya sampaikan, kita tanyakan dulu ke siswanya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebelum kita buat restitusi ini untuk memecahkan masalah siswa, Bu. Jadi kita buat dulu yang kelas, kemudian kita ikuti aturan dari segitiga restitusi supaya bisa menyelesaikan masalah siswa tadi, ya. Jadi di sini kalau untuk menanyakan keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Karena yang tadi yang kita buat tadi, yang 8. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Akan menjadi orang yang lebih patuh pada orang tua. Nah, nanti ditanyakan dulu supaya bisa menstabilkan. Saya akan menstimulasikan contohnya, ya. Kemarin saya akan demonstrasikan dengan siswa kita bagaimana menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Ya, saya akan tampilkan videonya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sama-sama sekarang kita saksikan video tentang segitiga restitusi. Ya, Bu, ya. Setiap manusia pernah melakukan
Ini makan ya, Pak. Sedang apa, Bapak? Ya. Lagi makan ya? Oke, berhenti dulu makannya, Bapak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan lanjutkan pembelajarannya. Yang langsung di situ, Bu. Ya, dia dulu. Ini pelan-pelan udah pakai. Nah, ini. Tanya dulu ya. Kesimpulannya ya, kesimpulannya. Jadi kita tuh harus buat suatu pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi, Bu. Semoga menjadi gambaran apa yang telah saya tampilkan ke ibu-ibu. Dicoba sesekali, besok coba dicoba aja. Apakah berhasil atau tidak, Bu? Ya. Jadi jangan memaksakan. Kalau misalnya kita tuh belum sempat, kita atur dulu buat keyakinan kelasnya. Kita coba dulu. Nah, jadi segitiga restitusi ini sangat bagus diterapkan kalau misalnya ada permasalahan ataupun peraturan yang melanggar sesuatu yang sering, ya. Mungkin kalau agak berat, agak susah, karena melibatkan orang lain, gitu, ya. Ibu harus mengatur dulu. Kalau misalnya dia terlambat ngapain, kemudian kalau dia bermain ngapain. Makanya harus ada keyakinan kelas tadi, Bu. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among itu posisi manajer, ya, yang mau kita wujudkan sama-sama, ya. Yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, mereka merdeka dan bertanggung jawab. Ini merupakan kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila
Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arji Yunandar. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jurina Jahri. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arji, jika anak-anak diberikan penghargaan seperti acuan jempol, bintang, dan lain-lainnya, apakah terjadi perubahan sikap pada anak tersebut? Itu saja yang perlu saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jurina Jari atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah siswa akan berubah perilakunya jika diberikan penghargaan? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi sekarang, iya, ya. Cuman perubahan sikapnya mungkin nggak berjangka panjang, cuman sementara aja. Misalnya ada siswa kita dia rajin gotong royong, pada hari itu diberikan A+ sama gurunya. Oh, bagus sekali, diberikan minum, diberikan apalah penghargaan. Pada hari itu dia akan berbuat lebih baik dengan gurunya. Tetapi 1 minggu 2 minggu dia akan kembali lagi dengan sikapnya yang pertama. Ya, makanya dari sini kita sama-sama itu mengambil penerapan tentang budaya positif. Bagaimana seharusnya apa yang sudah dialami perilaku sikap siswa tersebut akan masuk ke dalam dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, nanti mungkin kita akan coba mempraktekkan ya salah satunya. Jadi kami tadi tentang membuat kasus-kasus keyakinan kelas, di situ memang instruksinya kami mendemonstrasikan, ya. Jadi memang dibuat skenario supaya kita bisa melihat contoh yang terjadi. Karena kalau misalnya sebenarnya terjadi agak susah kita buat video, ya. Tapi kalau misalnya kita membuat skenario itu akan lebih tercapai pemahaman kita tentang segitiga restitusi tadi. Nah, jadi begitu Bu Jurina, semoga kedepannya kita bisa menuntun siswa lebih baik lagi, supaya dia lebih belajar lagi dari kesalahan, supaya menjadi insan siswa yang lebih menghargai dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arji. Mungkin ada yang lain lagi? Bapak Ibu ingin bertanya? Ada? Nggak ada? Dan terima kasih kepada pemateri Bapak Arji Yunandar. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah buat Bapak karena sudah berbagi ilmu. Sehingga kami mendapat begitu banyak solusi-solusi dalam menerapkan budaya positif. Insya Allah ke depan kami guru akan menjadi lebih baik lagi. Tanya jawab kali ini pun kami tutup bersama bacaan kafaratul majelis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Sukadamai, tempat di mana Pak Arji Yunandar mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SD Sukadamai sekalian karena mempunyai kinerja etos yang tinggi. Khususnya saya bangga juga kepada Pak Arji Yunandar yang telah lulus seleksi CGP menjadi guru penggerak, sehingga beliau bisa bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Dengan diseminasi pengimbasan yang dipaparkan Pak Arji Yunandar merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen. Jangan seperti magnet, apabila ditinggal magnetnya, kekuatannya tidak menempel lagi pada besi, akan menjadi hilang, tetapi bersifat permanen, di mana walaupun sudah hilang, pengimbasannya akan tetap magnet. Maksudnya pengimbasannya akan tetap magnet itu menempel secara permanen. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan oleh Pak Arji Yunandar akan menjadi
motivasi dan menjadi contoh untuk diimbaskan pada Bapak Ibu guru SD Negeri Sukadamai, yang nantinya anak-anak akan menjadi lebih disiplin dan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan penguasaan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan akhirnya meningkatkan prestasi siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Selamat kepada Bapak Arji Yunandar yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik, runtut, lancar, tanpa halangan apapun. Saya akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Saryanti, saya rekan kerja dari Pak Arji di SD Negeri Sukadamai. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Arji mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini. Mereka itu disiplin, tapi disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari sini juga untuk kami sebagai guru itu sangat baik, karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman atau tidak, sebagai pemantau atau kita sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Nah, semoga dengan adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.